Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami. Tentunya masih sama, bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Kayaknya admin udah lama banget ya, nggak nanyain kabar kalian. Ya udah, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan sedang dalam suasana hati yang berbahagia. Lanjut ke topik hari ini. Buat kalian yang udah ngikutin channel Nasi dari nol, pasti kalian nggak lupa kan tentang kisah perjalanan dua wahana antariksa tangguh bernama Voyager yang sampai saat ini masih bekerja dan berjalan menyusuri angkasa luar. Terakhir, kita kasih kalian update mengenai wahana antariksa ini kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu ya. Saat itu Voyager 2 harus putus kontak dengan bumi dikarenakan peralatan komunikasi yang harus ditingkatkan. Nah, selama putus kontak tersebut, wahana antariksa Voyager 2 tentu berjalan sendirian di luar angkasa tanpa adanya komunikasi dengan bumi. Namun, baru-baru ini, NASA dikabarkan telah berhasil kembali menghubungi Voyager dan juga sudah mulai mengirimkan serangkaian perintah uji coba ke wahana antariksa ini. Nah, update kali ini bakalan menarik banget. Oleh karena itu, seperti biasa, mari kita bahas bersama. Menurut sumber yang kita peroleh, pihak NASA dikabarkan telah berhasil kembali menghubungi wahana antariksa Voyager 2 di ruang antar bintang untuk pertama kalinya selama lebih dari 7 bulan harus putus kontak. Selain sudah berhasil menghubungi nih, pihak NASA juga sudah mengirimkan berbagai perintah uji coba ke Voyager 2 pada tanggal 29 Oktober kemarin menggunakan antena radio Deep Space Station 43 di Canberra, Australia. Kemudian, pihak NASA juga mengatakan dalam update tanggal 2 November kemarin bahwasannya Voyager 2 telah berhasil menjalankan beberapa instruksi yang diberikan tadi tanpa terjadi insiden apapun. Jadi bisa dibilang, Voyager 2 di sana masih aman dan terkendali. Untuk beberapa instruksi atau perintah tadi, memang adalah yang pertama kalinya disampaikan NASA ke Voyager 2 sejak pertengahan Maret lalu, ketika Deep Space Station 43 di Canberra, Australia harus offline sementara untuk perbaikan dan juga peningkatan. Dalam peningkatan Deep Space Station 43 ini melibatkan penambahan 2 pemancar radio baru, termasuk satu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2. Namun, kenapa sih harus diganti? Ya, itu bisa dibilang memang wajib sih, karena pemancar tersebut memang belum pernah diganti selama lebih dari 47 tahun, dan juga memang sudah waktunya pensiun. Kemudian, dalam keberhasilan uji coba komunikasi yang dilakukan terhadap Voyager 2, jelas memberitahu bahwa perbaikan dan juga peningkatan terhadap Deep Space Station 43 tadi sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tim peneliti. Pengerjaan dan peningkatan terhadap Deep Space Station 43 ini nantinya juga akan menguntungkan komunikasi dengan berbagai pesawat ruang angkasa milik NASA yang dijadwalkan selesai pada Februari tahun 2021 mendatang. Nah, sekarang sedikit membahas tentang Deep Space Network nih, buat yang belum tahu. Jadi, Deep Space Network atau disingkat DSN ini adalah jaringan antena radio di 3 lokasi berbeda, yaitu di Australia, Spanyol, dan Amerika. Ketiga alat komunikasi ini digunakan NASA untuk berkomunikasi dengan berbagai pesawat ruang angkasa yang memiliki jarak sangat jauh dengan bumi. Untuk DSN yang ada di Canberra ini mencakup 3 piringan kecil yang bersama-sama dapat menerima sinyal dari pesawat ruang angkasa, termasuk yang dikirimkan oleh wahana antariksa Voyager 2. Nah, pertanyaannya, DSN ini kan ada 3. Lalu saat DSN di Australia offline, kenapa peneliti tidak menggunakan DSN yang ada di Spanyol atau Amerika? Jawabannya, tentu tidak bisa. Karena wahana antariksa Voyager 2 ini bergerak ke bawah, relatif terhadap bidang orbit bumi dan hanya dapat dicapai dari belahan bumi selatan. Dan ini juga merupakan alasan kenapa DSN dibangun di 3 wilayah yang berbeda padahal fungsinya bisa dibilang serupa. Nah, dari sini udah pada paham kan? Kembali membahas Voyager. Kedua wahana antariksa ini memang bisa dibilang menjadi yang paling tangguh ya, karena masing-masing dari wahana antariksa ini sebelumnya sudah menyelesaikan tugas terbang melewati seluruh planet gas yang ada di tata surya, termasuk mengamati berbagai satelit alaminya.
Setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian dua wahana antariksa ini terus terbang sampai akhirnya Voyager 1 berhasil memasuki ruang antar bintang pada Agustus tahun 2012 dan diikuti Voyager 2 pada akhir tahun 2018 silam. Pencapaian tersebut tentu sangat luar biasa ya, karena menjadi objek buatan manusia pertama yang dapat melakukannya. Bahkan, sekarang, kedua wahana antariksa ini masih kuat, terus bekerja memberikan ilmuwan pandangan pertama mereka dari dekat tentang ruang antar bintang yang merupakan hamparan luar angkasa yang sangat luas di luar pengaruh dari matahari. Namun, walaupun masih aktif sampai sekarang, kedua wahana antariksa ini tetap memiliki batas untuk tetap bisa hidup. Diperkirakan, tenaga nuklir yang dimiliki si kembar Voyager ini sudah hampir habis. Jadi ilmuwan dalam tim misi Voyager juga telah mematikan beberapa instrumen pada Voyager selama beberapa tahun terakhir untuk dapat memaksimalkan masa operasional mereka. Kedua wahana ruang angkasa ini harus memiliki kekuatan yang cukup untuk terus mengumpulkan data hingga setidaknya tahun 2024 nanti. Kalau kita cek sekarang di situs Voyager, status misinya menunjukkan bahwa Voyager 1 saat ini sudah terbang sejauh 22 miliar kilometer dan untuk Voyager 2 sudah terbang sejauh 18 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Dengan jarak sejauh itu, tentu juga diperlukan perintah kontrol misi sekitar 21 jam untuk mencapai Voyager 1 dan hampir 17 jam untuk bisa mencapai Voyager 2. Dengan adanya update tentang keberhasilan NASA menghubungi kembali Voyager 2 ini, semoga bisa menjadi kabar baik untuk memahami lebih jauh tentang luar angkasa. Karena si kembar Voyager ini adalah satu-satunya harapan manusia saat ini untuk dapat memahami angkasa, khususnya daerah ruang antar bintang. Semoga Voyager tetap aktif sampai batas waktu yang sudah ditargetkan dan memberikan kita semua pengetahuan baru mengenai luasnya alam semesta ini. Oke, jadi mungkin itu saja update yang bisa kita sampaikan pada video hari ini. Seperti biasa, semoga bisa memberikan pengetahuan baru mengenai dunia antariksa sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia antariksa yang akan kita sampaikan. So, jangan sampai ketinggalan. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.